Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN kelas 5 fase C. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Hari ini kita akan belajar mengenai norma, aturan, hak dan kewajiban, dan adapun capaian per elemen, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan bagian dari masyarakat. Nah, sebelumnya apa ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari norma? Nah, norma sosial adalah sebuah hal yang dipegang teguh oleh masyarakat hingga kini. Sebelum membahas mengenai norma sosial, kita perlu mengetahui perbedaan norma sosial dan nilai sosial. Norma adalah segala aturan yang mengikat masyarakat. Aturan tersebut bisa berupa perintah atau larangan. Norma sendiri pun memiliki sifat mengikat. Norma wajib ditaati oleh masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah. Norma pun dibuat dengan tujuan membatasi perilaku individu agar tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Sementara itu, nilai adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan benar oleh sebuah kelompok masyarakat. Nilai dapat dijadikan sebagai prinsip atau pedoman dalam menjalani hidup bagi seorang individu. Nilai sosial sendiri memiliki sifat relatif atau tidak mutlak. Nilai yang dianut oleh setiap orang pun bisa berbeda. Hal tersebut dikarenakan sesuatu yang kita anggap bernilai belum tentu dianggap sama dengan orang yang lain. Nah, seperti yang sudah disebutkan, norma sosial bisa diartikan sebagai seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis dan berlaku di masyarakat. Hadirnya norma sendiri bisa mengaruhi tindakan kehidupan sosial secara luas. Tanpa hadirnya norma dan kehidupan kita, masyarakat bisa kacau dan tidak terkendali. Norma sosial adalah seperangkat aturan yang biasanya disertai berbagai sanksi tertulis maupun tidak berfungsi sebagai pemandu kehidupan sosial anggota masyarakat. Sederhananya, kita bisa mengatakan bahwa norma adalah salah satu hal yang membuat sesuatu tindakan sosial disebut normal. Sebagai aturan, norma sendiri memiliki sifat memandu, mempengaruhi, menentukan, serta mengatur tindakan seseorang. Dalam sosiologi sendiri, norma adalah bagian dari struktur sosial. Nah, maksudnya ketika kita mempelajari norma sama saja kita belajar memahami cara struktur sosial membuat tindakan masyarakat bisa tampak dalam bentuk pola yang teratur. Ketika norma dilanggar, maka sistem sosial juga akan terganggu. Nah, jika norma ditaati, maka sistem sosial berjalan sebagaimana mestinya. Nah, adapun fungsi norma sosial. Norma sosial sendiri tentunya takkan hadir tanpa memiliki fungsi di tengah masyarakat. Nah, disebutkan oleh Selo Sumarjan, seorang sosiolog tanah air pun menjelaskan mengenai peran penting hadirnya norma dalam kehidupan sosial. Menurutnya, norma di masyarakat sendiri memiliki berbagai fungsi yang sangat krusial. Fungsi norma sosial tersebut adalah sebagai pedoman hidup yang berlaku untuk individu atau masyarakat di lokasi dan waktu yang spesifik. Sebagai contoh, di kampung A, orang-orang itu mengucapkan salam sebelum pergi ketika bertemu. Namun, perilaku tersebut belum tentu atau tidak berlaku di kampung lain. Hal sebaliknya pun juga bisa terjadi. Selain itu, norma juga mengikat setiap anggota masyarakat pada berbagai peraturan
sehingga jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi yang diberikan pun bisa memiliki tingkatan yang berbeda. Contohnya, jika orang mencuri ayam bisa saja dihukum penjara. Namun orang yang sering marah-marah bisa diberikan sanksi sosial berupa dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat. Norma sendiri memiliki kekuatan yang mengikat anggota masyarakat yang berbeda. Ada yang mengikatnya dengan begitu kuat, ada pula yang longgar atau lemah. Semakin kuat norma mengikat suatu masyarakat, maka semakin lemah kecenderungan orang untuk melanggar norma tersebut. Hal itu pun berlaku sebaliknya. Nah, untuk mengetahui tingkatan norma serta seberapa besar sanksi yang bisa saja diterima oleh seseorang ketika melanggar, kita perlu melihat jenis-jenis norma sosial yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Nah, adapun jenis-jenis norma. Berikut ini adalah 4 jenis norma yang diterapkan di lingkungan manapun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu norma agama. Nah, pada sila pertama yang tertulis dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap warga negara Indonesia itu bebas menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, bertoleransi serta menghormati satu antara lain. Macam-macam norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ada norma agama yang harus ditaati bagi penganutnya sesuai kepercayaannya masing-masing. Norma agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma ini bersifat dogmatis, yang artinya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Macam-macam norma ini memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Dalam norma agama memiliki sanksi atau hukuman. Sanksi dalam norma agama tidak langsung diberikan saat itu juga. Namun, sanksi atau hukuman dalam norma agama didapati setelah manusia meninggal dunia, yaitu berupa siksa neraka. Contoh norma agama seperti mengerjakan ibadah sholat 5 waktu bagi umat Islam, menghormati kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, dan menjauhi larangan-larangan yang dianjurkan oleh agama. Kemudian yang kedua, norma hukum. Macam-macam norma yang harus ditaati, yang yaitu adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan atau kepastian hukum sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, kekayaan, harta benda. Adapun macam-macam norma ini hadir karena memiliki manfaat dan kegunaan. Dengan adanya norma hukum akan tercipta tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Masyarakat yang taat dengan norma bisa menciptakan kehidupan yang adil. Bagi para pelaku yang melanggar, akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara atau denda yang dipaksakan oleh pemerintah yang berwenang. Contohnya, kewajiban harus membayar pajak atau menaati dalam berlalu lintas serta banyak norma hukum lainnya. Kemudian yang ketiga adalah norma susila. Nah, macam-macam norma yang harus kamu pahami selanjutnya adalah norma susila atau kesusilaan. Norma susila adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai kebaikan yang ada di dalam diri-diri masing-masing orang. Dengan adanya norma susila ini akan mendorong manusia untuk berbuat baik serta mencegah manusia untuk
melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Nah, macam-macam norma dibuat dengan tujuan yang baik. Salah satunya norma susila tersebut yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sosial sehari-hari, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan tutur kata, sikap, dan perilaku setiap individu melalui teguran hati nuraninya sendiri. Contoh norma susila seperti memiliki sikap yang jujur dan adil dalam bermasyarakat, tidak memfitnah atau menjelekkan orang lain, dan selalu menolong orang lain. Kemudian yang keempat adalah norma kesopanan. Macam-macam norma yang harus kamu pahami selanjutnya adalah norma kesopanan, yang biasa disebut dengan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya dikarenakan di Indonesia sendiri memiliki banyak ragam suku budaya yang berbeda-beda. Namun dalam macam-macam norma yang ada, norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini didasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kebiasaan, kepatuhan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma inilah yang mengatur pergaulan dengan orang lain. Beberapa contoh peraturan tak tertulis tersebut antara lain memakai pakaian yang sopan saat menghadiri acara formal atau sekolah, tidak boleh meludah di depan orang lain, dan bagaimana hal-hal lain contohnya. Nah, kemudian berikut ini merupakan contoh-contoh norma yang ditetapkan pada lingkungan sekolah. Yaitu yang pertama, melakukan atau berdoa sebelum memulai pelajaran di sekolah, yang biasanya dilakukan oleh pagi hari dan siang hari. Kemudian menghormati bapak dan ibu guru. Nah, dikarenakan bapak dan ibu guru adalah teladan bagi murid-muridnya, maka beliau juga harus dan sepantasnya wajib untuk dihormati. Kemudian menghormati kakak kelas. Nah, kemudian yang keempat, menyayangi dan membimbing adik kelas. Kemudian bertutur kata baik pada semua orang. Kemudian yang keenam yaitu menghindari makanan dan minum berlebihan di kelas saat guru menerangkan. Memang hal tersebut dapat dianggap sebuah mengabaikan guru. Kemudian mengerjakan PR di rumah. Nah, dikarenakan kewajiban seorang siswa dan siswi adalah untuk belajar, maka mengerjakan PR di rumah itu juga termasuk tugas siswa yang diberikan guru yang harus ditaati. Nah, kemudian yang kedelapan, tidak berbuat curang atau mencontek saat ujian atau ulangan. Yang kesembilan, tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Yang kesepuluh, tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah tanpa surat izin mengemudi. Kemudian yang 11, menaati peraturan sekolah. Nah, kemudian mengungkapkan pendapat dengan baik. Kemudian yang ke-13, melaksanakan permusyawaratan atau musyawarah dengan baik. Yang ke-14, mengikuti kegiatan sekolah dengan patuh dan rajin. Kemudian melaksanakan tugas piket sebagaimana yang sudah disepakati. Kemudian merawat buku pinjaman perpustakaan dengan baik selama dalam masa pinjam. Kemudian nomor 17 yaitu mengembalikan buku perpustakaan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah dengan baik.
Adapun selanjutnya tidak merusak fasilitas sekolah, dan yang terakhir yaitu tertib atau tidak terlambat masuk sekolah. Nah, kemudian materi hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak dan sebagai pelajar juga. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sementara itu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Berikut adalah hak dan kewajiban siswa di sekolah, anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Hak dan kewajiban siswa di sekolah yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Kemudian ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas uh, pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, membantu kelancaran dan pelajaran di kelas. Kemudian yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Kemudian yang kedelapan, murid yang membawa kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Yang kesembilan, ikut membantu agar tata tertib di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang ke-10, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kemudian yang 11, murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan biasanya setiap hari Senin. Kemudian yang ke-12, memberikan keterangan sakit, izin atau alpa dari orang tua bahwa siswa itu berhalangan untuk sekolah. Kemudian yang terakhir, murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Nah, kewajiban siswa di sekolah yang harus dilakukan, inilah beberapa kewajiban anak yang harus mereka lakukan ketika di sekolah. Itu yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, setiap sekolah pasti memiliki peraturan dan tata tertib masing-masing, di mana peraturan dan tata tertib setiap sekolah bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, tugas seorang pelajar yang pertama adalah berkewajiban untuk menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Peraturan dan tata tertib ini dibuat dengan tujuan agar proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan kondusif, membuat lingkungan sekolah menjadi tertib dan melatih kedisiplinan. Kemudian mengikuti jam pelajaran dan kegiatan sekolah. Kewajiban siswa selanjutnya yaitu harus mengikuti jam belajar dan kegiatan di sekolah. Siswa harus mengikuti semua pelajaran mulai dari jam pertama hingga jam terakhir. Ini berarti siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin wali kelas, guru kelas maupun guru piket. Siswa diperkenalkan untuk meninggalkan kelas maupun sekolah ketika proses belajar sudah berakhir. Selain itu, siswa juga harus mengikuti kegiatan sekolah seperti senam pagi, upacara bendera, pramuka, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Sebelum bel sekolah berbunyi, siswa harus sudah datang ke sekolah. Artinya, siswa harus datang ke sekolah tepat waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat atau tergantung
kebijakan sekolah masing-masing. Apabila siswa tidak masuk sekolah, atau juga bisa dengan menghubungi staf sekolah maupun guru. Nah, adapun hak siswa di sekolah yaitu antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama, berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Kemudian berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Berhak meminjam buku di perpustakaan, berhak mempunyai banyak teman, dan berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, kemudian hak siswa di sekolah yang harus didapat selain kewajiban, hak pelajar yang harus dipahami setiap siswa, dan inilah beberapa hak tersebut, yaitu yang pertama mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. Hak sebagai seorang pelajar yang pertama adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Orang tua menyekolahkan anaknya di suatu sekolah dengan tujuan supaya mendapatkan ilmu pengetahuan. Di sekolah nantinya akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru dari berbagai mata pelajaran yang diberikan sesuai tingkatan kelasnya. Siswa memiliki hak untuk diajar atau dibimbing oleh guru yang berkompeten di bidangnya agar menjadi siswa yang pintar dan berprestasi. Kemudian hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Untuk menunjang proses belajar mengajar, sekolah akan menyediakan berbagai fasilitas yang memadai. Fasilitas yang disediakan seperti ruang kelas yang nyaman, area olahraga, ruang ibadah, perpustakaan, kantin, dan toilet, dan sebagainya. Semua siswa memiliki hak untuk menggunakan fasilitas yang disediakan sesuai dengan fungsinya. Nah, meski begitu, siswa harus bisa menjaga dan merawat semua fasilitas yang disediakan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Hak pelajar selanjutnya yaitu berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Perlu diketahui jika anak akan menghabiskan banyak waktunya di sekolah bersama guru, teman, staf, serta anggota sekolah lainnya. Maka dari itu, selama berada di sekolah dan jauh dari orang tuanya, harus mendapatkan perlindungan dan keamanan. Nah, pihak sekolah juga harus menjamin keamanan semua siswa tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang lainnya. Nah, kemudian adapun hak anak di rumah, yaitu yang pertama berhak mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, berhak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, berhak untuk bermain. Yang keempat, berhak mendapatkan kesehatan. Yang kelima, berhak mendapat pendidikan. Nah, selain hak anak di rumah, kewajiban anak di rumah adalah yaitu yang pertama kewajiban belajar, kedua kewajiban membantu orang tua, yang ketiga kewajiban menjalankan perintah agama. Nah, hak dan kewajiban anak di masyarakat. Anak-anak merupakan bagian dari warga masyarakat, oleh karena itu anak juga memiliki hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Anak berhak mengembangkan kemampuannya di masyarakat baik dalam bentuk hobi atau kegemaran ataupun kemampuan bersosialisasi. Lingkungan masyarakat juga berkewajiban memberikan fasilitas yang memadai bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi belajar mereka. Nah, sekian materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Kewajiban itu yang harus dilakukan, dan hak sesuatu yang kita terima. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban.
1, 2, 3, 4, dan 5. Kewajiban kita saat di rumah, kita mesti hormat pada orang tua. Barulah hidup aman bahagia. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Hak yang kita dapat saat di rumah, mendapat kasih sayang orang tua. Enam, 7, 8, 9, 10. Kewajiban kita saat di sekolah, kita mesti rajin menuntut ilmu dan selalu menghormati guru. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Hak yang kita dapat saat di sekolah, mendapatkan banyak pelajaran. Tamatlah sudah belajar kita, harap semua mendapat ilmu. Pelajaran tadi jangan dilupa, inilah hak dan kewajiban. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Kewajiban itu yang harus dilakukan, dan hak sesuatu yang kita terima. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Dalam setiap hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kewajiban kita saat di rumah, kita mesti hormat pada orang tua. Barulah hidup aman bahagia. Mari semua rekan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban. Hak yang kita dapat saat di rumah, mendapat kasih sayang orang tua. Enam, 7, 8, 9, 10. Kewajiban kita saat di sekolah, kita mesti rajin menuntut ilmu dan selalu menghormati guru. Mari semua rekan dan kawan,
kita dapat saat di sekolah, mendapatkan banyak pelajaran. Tamatlah sudah belajar kita, harap semua mendapat ilmu. Pelajaran tadi jangan dilupa, inilah hak dan kewajiban. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.